Pandemi COVID-19 tidak menghalangi kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2021. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis siang 25 Februari dengan secara online atau daring. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Dasar Haji Herdin Suratinoyo. Acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Sekolah Dr. Abdurrahman KDU MPD beserta jajarannya dan sejumlah siswa SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Kandidat pasangan calon. Baik, merupakan suatu kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami karena bersama kami di sini telah hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang saya sapa dengan Kadjim, yang terhormat Bapak Haji Herdin Suratinoyo MPD. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih. Telah hadir juga bersama kami Kepala SMP Negeri 1 Gorontalo yang saya sapa nama beliau, yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman KDU MPD. Selamat siang Pak. Hormati dan dari siswa pengurus OSIS, peristiwa calon ketos pada hari ini yang sementara duduk rapi di depan kita ini, dan juga host pada siang hari ini, dan keluarga besar SMP Negeri 1 Gorontalo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, SMP Negeri 1 Gorontalo tetap melaksanakan satu program atau agenda yang sudah merupakan satu agenda tetap di bidang kesiswaan, yakni pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021. Rajab 1442 Hijriah, kita semua berada di Aula SMP Negeri 1 dalam kaitan dengan kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021 2022 satu tahun ya. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat beliau, dan insyaallah limpahan rahmatnya sampai kepada kita. Ibu bapak yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai dan banggakan, dalam kesempatan ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apresiasi pada seluruh yang ada di SMP Negeri 1 atas diselenggarakan kegiatan ini, dan ini merupakan wadah atau sarana pembelajaran untuk bagaimana demokrasi itu bisa ada dalam kehidupan kita, bukan cuma di tataran politik, tapi di lingkungan pendidikan demokrasi itu sudah dijalankan, dan contoh seperti hari ini. Yang kedua, karena demokrasi itu dijalankan harus dengan baik, dengan sebaik-baiknya, maka seluruh proses untuk supaya bisa menghasilkan yang terbaik itu harus dilakoni atau harus dilakukan, sehingga setelah pemilihan hari ini tidak ada lagi persoalan yang muncul di kemudian hari. Semua berlomba untuk bagaimana memberikan yang terbaik buat SMP Negeri 1 Gorontalo. Siapapun yang terpilih itu akan memberikan dukungan sepenuhnya bagaimana visi dan misi SMP Negeri 1 itu akan terwujud, walaupun mungkin tidak 100%, tetapi ini secara bertahap, proses dari waktu ke waktu, apa yang menjadi tujuan itu akan tercapai satu saat kelak.
Adapun pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang terjaring melalui online adalah Sharon Leoni Sitorus dan Mailing Akmalia Mono Arfa dengan nomor urut 1, beserta Shilvira Fadilah Dalu dan Nareindra Dwi Agustian Silain pasangan calon nomor urut 2. Dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, kedua pasangan wajib menyampaikan visi misinya sebelum mengikuti debat kandidat. Hanya akan berbicara sesuai waktu yang ditentukan atau waktu yang diberikan. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke sistematika pelaksanaan debat. Debat itu akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan visi misi secara singkat oleh masing-masing pasangan calon. Setiap pasangan calon diberi waktu 1 menit 30 detik. Ingat, masuk di tata tertib, jangan lewat dari waktu yang ditentukan. Karena ini juga menjadi unsur penilaian teman-temanmu yang menonton dari rumah ya. Kemudian sesi kedua yaitu sesi pertanyaan. Nah, di sesi pertanyaan ini itu setiap pertanyaan wajib dijawab oleh masing-masing pasangan calon, ya. Jadi satu pertanyaan itu kedua pasangan calon harus menjawab. Nah, waktu yang diberikan untuk setiap jawaban itu 1 menit. Yang akan memberikan pertanyaan, yang pertama itu kepala dinas, kebetulan tadi sudah diawali di sambutan tadi ya. Kemudian yang kedua itu dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga dari panelis, itu dari ibu-ibu Wakasek. Kemudian dari salah seorang wakil guru yang termasuk juga dalam tim panelis, yaitu Bapak Jeffrey. Dan yang terakhir dari salah seorang ketua kelas, ya. Perwakilannya bisa yang hadir di sini, bisa juga yang hadir di Zoom ya. Oke, dan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Good afternoon and best wishes to all of us. Today we will present our vision and mission as candidates for Student Council Chairman and Vice Chairman of Student Council Number 1. Ini adalah visi misi kami. Dalam visi misi ini, kami memiliki logo yaitu logo kami adalah bunga kristal. Mengapa kami memilih logo ini? Karena warna yang beragam dan berwarna memiliki makna kasih sayang, persahabatan dan juga kejujuran. Namun, rumah kita tidak dapat dekat jika tidak ada cahaya yang menyinarinya. Begitu pula dengan kita. Jika kita ingin menunjukkan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka kita harus memiliki niat dan mau berusaha dengan semangat. Karena tanpa usaha dan niat juga semangat itu yang kita lakukan, kita tidak akan bisa menunjukkan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan itu secara maksimal. Dengan begitu, lewat usaha, niat dan semangat yang kita lakukan, mari kita membangun lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, persahabatan, kejujuran, mau berusaha dan tanpa menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. And best wish to all of us, the Mr. Principal of Junior High School 1 Gorontalo, the honorable teacher and administrative staff, and my beloved friends. Today, allow us to share our vision and mission as candidate number 2, Chairman and Vice Chairman of the Student Council. Ini adalah visi dan misi kami. Logo kami adalah menara. Makna dari logo kami adalah menara akan bertambah tinggi atau berkembang secara bertahap dan akan rendah saat tiba di puncaknya. Sama seperti kami akan berkembang atau bertambah tinggi secara bertahap dan melewati banyak sekali rintangan. Tapi kami akan tiba saat tiba di puncaknya. Moto kami adalah kesuksesan bukan dikebut, tetapi diwujudkan dengan usaha dan kegigihan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat maupun kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja pada pertanyaan. Tadi paslon 1 maupun paslon 2 telah memaparkan visi misi dan program yang akan dilaksanakan setelah terpilih. Nah, pertanyaan saya, jika Anda terpilih jadi ketua ataupun wakil ketua OSIS periode 2020-2021, bagaimana cara kalian menjalankan program yang sudah dipaparkan tadi atau visi misi dalam situasi seperti sekarang ini, yakni di masa pandemi COVID-19? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disilakan untuk pasangan calon. Mungkin ada yang langsung bisa menjawab. Silakan. Oke, paslon nomor 2. Menjawab, hari pertama nama saya Sofia Badadalu dan saya dari pasangan nomor 2. Saya akan menjalankan program kerja saya. Pertama, jika diizinkan oleh pihak sekolah. Yang kedua, jika pihak sekolah mengizinkan. Yang kedua, jika keadaan tidak terlalu mendesak ataupun masih bisa dijalankan, saya akan jalankan. Yang ketiga, saya akan menjalankan program kerja saya jika murid-murid juga bisa berpartisipasi dalam program kerja saya. Jika semua terpenuhi, saya akan melakukan program kerja saya dengan baik dan lancar. Ya, demikian jawaban dari paslon nomor urut 2. Paslon nomor 1 masih oke? Silakan untuk paslon nomor 1. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Menurut saya akan jika saya menjadi ketua OSIS dan juga saya menjadi wakil ketua OSIS, saya akan berusaha semaksimal mungkin karena itu bagian dari logo saya yang saya sampaikan. Maka saya akan berusaha untuk memulai rapat untuk melaksanakan visi misi kami ataupun logo kami yang harus tertera dalam summit ini, dan kami akan berdiskusi juga atau rapat dengan kepala sekolah atau guru-guru agar mendapatkan izin, dan jika ada waktu kami akan berusaha melakukan secara online atau offline. Kalau misalnya bisa online, kami akan berusaha melalui Google Meet atau Zoom, dan kalau offline kami harus mendapat persetujuan dari para guru-guru yang bisa terlaksanakan dan itu maksimal mungkin, karena inti kami adalah kami mau berusaha melakukan yang terbaik untuk melakukan semua visi misi kami. Terima kasih. Jika ada salah satu anggota OSIS yang punya kinerja buruk, apakah Anda akan mempertahankan dia sebagai anggota atau mengeluarkan dia dari anggota? Terima kasih. Saya izin menjawab. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS dan ada salah satu anggota OSIS yang kinerjanya buruk, pertama-tama saya akan mengindahkan dulu dia, mengayomi dia, karena sebagai ketua saya harus mengayomi seluruh sekolah, baik itu siswa, guru, maupun anggota saya sendiri. Jika dia memang tidak bisa diandalkan, saya akan mengeluarkan dia, karena bagaimanapun dia akan merusak kinerja-kinerja yang mungkin akan dilaksanakan nanti. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Saya perwakilan dari paslon 1 ingin menjawab pertanyaan tadi. Jika ada salah satu anggota OSIS yang kinerjanya buruk, kami akan memantau selama 3 hari. Apabila kerjanya masih sama seperti itu, kami akan menindaklanjuti. Kami akan memberikan peringatan dan juga teguran. Kau sebagai ketua OSIS di sekolah tersebut tentu saja merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah kau selidiki, ternyata pelaku utamanya
adalah teman sesama pengurus OSIS. Pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan terhadap teman sesama pengurus OSIS tersebut agar nama baik OSIS sekolahmu tidak tercemar? Apakah kau akan mempertahankan dia sebagai pengurus OSIS, mengingat dia adalah anak pejabat yang cukup berpengaruh? Ataukah kau akan mengeluarkan dia dari pengurus OSIS untuk menjaga keutuhan organisasi tersebut? Dan apa yang akan kau lakukan untuk membuat temanmu yang depresi tadi kembali masuk sekolah tanpa beban apapun? Jadi pertanyaan ini kami tujukan ke pasangan calon nomor 1. Waktu untuk menjelaskan silakan dijelaskan semendetail mungkin, karena ini menyangkut karakter atau mungkin profesionalitas kamu apabila kamu menjadi ketua OSIS yang dipilih pada tahun ini. Oke, waktu 2 menit dari sekarang. Menjelaskan bahwa dia itu memiliki sifat yang bahwa dia itu bisa berubah, karena dia juga memiliki kepintaran, karena tadi di dalam cerita tersebut juga dibilang bahwa dia bisa berpengaruh di dalam OSIS. Artinya dia memiliki sifat yang masih bisa dibilang baik. Maaf, mungkin bisa saya potong ya. Berpengaruh di sini berpengaruh orang tuanya yang cukup berpengaruh di sekolah itu, karena dia adalah anak dari salah seorang pejabat tinggi di daerah ini. Kalau begitu, menurut saya akan berbicara dengan dia terlebih dahulu, dan jika itu saya akan menasihatkan bahwa dia adalah anak dari pejabat yang ada di sekolah. Jadi dia kalau bersifat seperti itu, dia bukan hanya membuat malu nama OSIS, tapi nama orang tuanya juga, karena nama orang tuanya juga termasuk adalah nama yang memiliki jabatan nanti di sekolah. Dengan itu, dia pasti akan merasa ada rasa tidak enak di dalam hatinya begitu. Dengan begitu, pastinya dia akan berpikir ulang bagaimana caranya agar dia berubah gitu. Karena kami menekankan untuk dia bisa berubah, itu yang intinya itu kami menekankan dia supaya berubah jadi lebih baik. Dengan begitu kami bisa membuat anak yang sudah depresi tadi bisa menilai si orang itu yang membuli dia bisa berubah. Dengan begitu dia bisa lebih lega untuk sekolah. Jika anak ini yang sudah membuli itu, kita akan membimbing dia, kita akan melihat dia dalam segala proses yang dia lakukan. 2 detik lagi. Oke, selesai. Sebenarnya saya satu pendapat dengan pasangan nomor 1. Kami akan tetap membimbingnya dan akan membawanya ke jalan yang lebih baik. Tapi jika menurut saya, kalau misalnya dia sudah tetap masih tidak berubah juga, mungkin saya akan membicarakannya dengan guru-guru homeschooling ataupun kepala sekolah, bagaimana cara meningkatkan nantinya. Kalau misalnya dia berubah, ya bagus, karena dia masih utuh di laut OSIS, yang berarti masih menjaga nama baik OSIS maupun nama baik sekolah. Dan untuk anak yang sudah depresi tadi, saya akan memberitahukannya maupun kepada orang tuanya agar dia ingin bersekolah lagi dengan cara dia sudah berubah, dia tidak lagi, dia tidak membeli lagi. Dari hasil perhitungan suara seluruh siswa SMP Negeri 1 yang berjumlah 1062 siswa yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 758 dan yang tidak menggunakan haknya 304 siswa.
Sementara dalam perolehan suara paslon 1 mengungguli paslon 2 dengan perolehan sebanyak 50,9% suara dan paslon 2 sebanyak 49,1% suara. Berdasarkan perolehan suara ini, maka paslon 1 pasangan Sharon Leoni Sitorus dan Mailing Akmalia Mono Arfa terpilih ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2021. Pemilihan ketua OSIS untuk periode ini sudah selesai secara virtual karena kan ini harus dilaksanakan karena untuk melatih siswa bagaimana memediasi atau menjalankan suatu kegiatan yang mempunyai kendala-kendala seperti pada saat COVID begini. Kemudian ini bisa dilaksanakan karena pengalaman dalam hal pembelajaran daring tetap terlaksanakan yang bagus karena sarana prasarana menunjang IT dan sebagainya. Nah di sini ini satu yang mengesankan, yang merupakan satu kenangan bagi siswa bahwa di masa pandemi mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS. Untuk tahapan pemilihan ketua OSIS ini apa? Mereka sudah merupakan pertama sudah sosialisasi melalui virtual bahwa akan ada pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan mereka sudah mentelepon beberapa kandidat dan ternyata terpilih itu sudah 2 kandidat dan tadi mereka sudah melaksanakan menyampaikan visi dan misi, kemudian ada debat kandidat. Ya kami lihat alhamdulillah siswa-siswa ini ternyata siswa punya kemampuan walaupun mereka ini berada di rumah, paling banyak berada di rumah dan jarang ketemu dengan guru, datang ke sekolah. Tapi kalau saya mau lihat ini pengurus OSIS ini walaupun tidak selalu datang di rumah, mereka datang. Kami agak khawatir karena protokol kesehatan, kami harus menjaga. Makanya kami batasi, kami harus amati, jangan sampai menimbulkan suatu yang tidak diinginkan. Tapi alhamdulillah tadi dibatasi dengan beberapa warga yang datang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu secara keseluruhan berapa siswa yang menyaksikan? Tadi kalau melihat tadi itu Vkonnya itu yang di sini adalah merupakan calon, kemudian yang mengikuti dari rumah itu semua siswa. Siswa ini 1.000 lebih. Tadi saya sempat kecek itu sekitar 60%, 70% yang mengikuti. Karena mereka yang sempat mengikuti, yang tidak mengikuti barangkali informasinya atau bagaimana. Ada masalah-masalah teknis ini. Mungkin ada harapannya dari pemilihan ketua OSIS ini? Harapan saya menjadi harapan kami bahwa siswa itu nantinya apabila setelah selesai dari SMP ilmu mereka dapati bagaimana cara pemilihan ketua OSIS atau ada hal-hal yang berkesan bagi mereka menjadi satu cerita atau yang bisa dilanjutkan mereka ke jenjang lebih tinggi lagi. Artinya melatih kepemimpinan mereka bagaimana dalam suatu hal pemilihan seperti ini harus butuh kesabaran, harus butuh keyakinan, harus cerdas dan sebagainya. Dipilih oleh siswa berdasarkan kemampuan dan komitmennya. Saya hormati dan menjadi siswa pengurus OSIS peristiwa di sini